warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Linda Puspitasari, biasa dipanggil Linda, mahasiswi Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunajaya Madura. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan sebuah video mengenai sosiologi industri di Desa Sedayu Lawas pada masyarakat nelayan jaring harian menggunakan 4 metode analisis. Yang pertama ada metode social mapping, yang kedua ada metode pola konsumsi, yang ketiga ada metode diagram Venn, dan yang keempat ada metode matrix scoring. Silakan menonton. Social mapping juragan nelayan jaring harian di Desa Sedayu Lawas. Yang pertama, menyiapkan perbekalan makan dan minum. Dari perahu menuju ke pasar, jarak yang ditempuh kurang lebih 300 meter menggunakan sepeda motor. Yang kedua, juragan membeli solar untuk persediaan bahan bakar. Dari perahu menuju ke Pertamina, jarak yang ditempuh kurang lebih 100 meter menggunakan sepeda motor. Yang ketiga, juragan membeli es balok untuk pengawetan ikan ketika melaut. Jarak dari perahu menuju tempat es batu kurang lebih ditempuh menggunakan sepeda motor dengan jarak kurang lebih 50 meter. Yang keempat, juragan bersama anak buah kapal atau ABK mengecek mesin di pagi hari agar tidak terjadi kemacetan ketika melaut. Yang kelima, juragan bersama anak buah kapal memperbaiki jaring jika ada jaring yang rusak. Jaring yang rusak ini diakibatkan oleh tersangkutnya jaring pada rumpon laut. Setelah persiapan yang dilalui oleh juragan, tahap yang terakhir yakni siap untuk melaut atau berlayar. Diagram Venn juragan jaring. Dalam industri bahari ini, tidak semudah membalikan telapak tangan. Industri nelayan jaring harian ini juga mengalami banyak kendala. Kendala ini bisa terjadi pada saat nelayan atau juragan persiapan sebelum melaut, saat melaut, dan selesai melaut. Berikut ini adalah kendala yang dihadapi juragan nelayan jaring harian di Desa Sedayu Lawas. Yang pertama, listrik rusak, kemudian kehabisan spot di laut untuk mencari ikan karena sudah kedahuluan dengan perahu yang lain, dilanjut dengan harga ikan di pasaran yang turun secara mendadak, kemudian cuaca tidak menentu, jaring rusak akibat tersangkut rumpon atau karang, ikan rusak, kualitas menurun akibat teknik pengawetan dan rusak karena plankton. Dan yang terakhir ialah mesin rusak akibat pengontrolan pada oli mesin. Yang ketiga adalah pola konsumsi juragan nelayan jaring. Setiap harinya, juragan nelayan jaring ini memerlukan modal Rp200.000 untuk sekali melaut. Modal ini dialokasikan untuk es balok sebesar Rp10.000, kemudian perbekalan makan dan minum untuk juragan dan juga anak buah kapal sebesar Rp50.000, dan yang terakhir adalah untuk bahan bakar solar kurang lebih 30 liter memerlukan uang Rp140.000. Yang keempat adalah matrix scoring juragan nelayan jaring. Matrix scoring ini berisi nilai dari kendala-kendala yang sudah dijelaskan sebelumnya di diagram Venn. Kendala pertama yakni mesin rusak diberi nilai oleh juragan nelayan jaring sebesar 4 poin. Kemudian jaring rusak 3 poin, ikan rusak 3 poin, cuaca tidak menentu 3 poin, harga ikan di pasaran 2 poin, kehabisan spot di laut untuk mencari ikan 2 poin, dan yang terakhir kelistrikan yakni 1 poin. Dana CSR atau Corporate Social Responsibility pada nelayan jaring harian di Desa Sedayu Lawas. Ketika terjadi kecelakaan laut,
Kecelakaan laut ini terbagi menjadi dua skala. Yang pertama skala kecil dan yang kedua skala besar. Pada skala kecil ini contohnya, jika ada ABK yang terkena gardan jarinya, maka dana akan diganti oleh juragan sebesar 50%. Untuk skala besar, contohnya ABK meninggal karena tenggelam. Biaya mengurus administrasinya ditanggung oleh pemilik kapal dan tunjangan anak. Jika ABK mempunyai anak, ditunjang setiap bulan. Sosial mapping ABK anak buah kapal jaring nelayan harian di Desa Sedayu Lawas. Yang pertama, nelayan memperbaiki jaring sebelum berangkat. Dari rumah menuju perahu, jarak yang harus ditempuh oleh nelayan sekitar 200-500 meter. Kemudian nelayan pulang dan menyiapkan bekal makanan serta obat-obatan yang disediakan untuk mereka selama melaut. Kemudian sekitar jam 1 mereka berangkat melaut. Dari rumah menuju perahu mereka membutuhkan jarak kurang lebih 200-500 meter. Yang keempat, ketika mereka sampai di laut, mereka bekerja atau mencari ikan dengan pembagian kerja yang sudah ditentukan, yakni ketika berangkat, juragan mengendarai kapal, dan yang keempat ABK-nya memantau perairan. Kemudian ketika mencari ikan, ABK pertama bertugas menurunkan jaring bagian bawah dan pemberat, ABK kedua menurunkan jaring bagian atas, ABK ketiga menurunkan peluntur, ABK yang keempat mengatur ketinggian kalar dan menurunkan kalar. Kemudian ketika nelayan dan juragan selesai mencari ikan, ABK pertama menarik gardan, ABK kedua menarik jaring bagian atas dan menata jaring, ABK ketiga mengambil kalar, kemudian juragan menarik pemberat, dan yang terakhir ABK keempat menata pemberat dan mengambil ikan. Ketika juragan dan anak buah kapal jaring nelayan Desa Sedayu Lawas sudah melakukan dan mencari ikan, mereka melakukan perjalanan pulang dari laut sekitar Kemantran Paciran Lamongan. Dari perahu menuju tempat perahu bersandar memerlukan jarak kurang lebih 25-30 mil. Kemudian ketika mereka sampai ke tempat bongkar muat ikan, perahu menuju ke distributor ikan memerlukan jarak kurang lebih 200 meter, dan distributor ikan ini menjual ikannya yang sudah dibeli oleh nelayan tadi ke pabrik ikan sekitar seperti KL, Anela, dan pabrik 88, atau distributor menjualnya ikan kembali ke tempat pelelangan ikan atau TPI di Desa Brondong. Kemudian setelah mereka melakukan bongkar muat ikan, mereka pulang melaut sekitar jam 4. Jarak dari perahu menuju rumah nelayan kurang lebih memerlukan jarak sekitar 200-500 meter. Yang kedua adalah analisis menggunakan metode diagram Venn untuk anak buah kapal atau ABK nelayan jaring. Yang pertama, kualitas ikan menurun sehingga berpengaruh kepada gaji yang mereka terima. Kemudian harga ikan yang tiba-tiba merosot di pasaran. Yang ketiga adalah cuaca yang tidak menentu, terkadang hujan, panas, dan angin yang mengganggu kinerja mereka ketika melaut. Dan yang keempat adalah kondisi tubuh yang berpengaruh pada saat mereka melaut. Yang ketiga adalah pola konsumsi anak buah kapal atau ABK jaring nelayan harian di Desa Sedayu Lawas. Dalam hal ini, pola konsumsi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ketika nelayan alang atau mendapatkan penghasilan yang banyak atau gaji yang banyak. Yang kedua adalah ketika mereka siratan atau menghasilkan gaji yang sedikit.
Ketika nelayan along atau penghasilan banyak bisa sampai 2 juta untuk 1 kali melaut. Ketika along, masyarakat nelayan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk pola konsumsinya, yang pertama, ketika mendapat gaji dari juragan, ABK biasanya menyerahkan uangnya ke istri atau ke ibu atau ke keluarga. Kemudian dibelanjakanlah uang tersebut dan dibelanjakannya untuk kebutuhan primer, seperti kebutuhan primer jika nelayan along biasanya digunakan untuk membeli keramik dan menata rumahnya. Kedua, membeli pangan untuk kebutuhan hidup seperti telur, beras, minyak, dan lainnya. Dan yang terakhir, membeli pakaian untuk kebutuhan keluarga dan untuk anak buah kapal sendiri biasanya digunakan untuk membeli telesan atau baju bekas untuk mereka bekerja di laut. Kemudian, mereka membelanjakan uangnya untuk kebutuhan sekunder seperti liburan bersama keluarga, biasanya mengunjungi wisata Bahari Lamongan, Pantai Kelapa, dan wahana liburan di sekitar. Kemudian yang terakhir, dibelanjakan untuk kebutuhan primer seperti membeli emas, membeli sepeda, bahkan untuk membeli mobil. Yang kedua, pola konsumsi ketika masyarakat nelayan jaring ini berpenghasilan sedikit atau siratan, yang biasanya mereka menerima gaji kurang lebih 50.000 untuk sekali melaut. Biasanya penghasilan ini digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, yakni seperti makan sehari-hari dan memastikan dapur tetap mengepul. Keempat adalah matriks scoring ABK. Matriks scoring ini berisi kendala, kemudian diberikan nilai atau poin. Untuk yang pertama, cuaca tidak menentu diberikan 3 poin, kondisi tubuh ABK diberikan 4 poin, kemudian harga ikan yang menurun diberi 3 poin.